Baik, kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Jamal Pasalwangi. Saya yang akan memandu diskusi kita pada kesempatan ini. Ada satu permasalahan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Permasalahan yang selama ini menjadi persoalan besar dalam dunia pendidikan kita, termasuk kepada guru-guru kita, yaitu guru dan karya ilmiah. Jadi masalah guru dan karya ilmiah ini sudah menjadi masalah klasik untuk kita sampai hari ini, sehingga menjadi persoalan yang seakan-akan sudah menjadi laten, sudah tidak bisa lagi, dia sudah mengakar persoalan ini. Ini yang harus kemudian kita cari solusinya. Oke Bapak Ibu, silahkan di link itu saya sudah memberikan dua link. Coba Bapak Ibu membuka menti.com dulu. Silakan. Sudah terlihat? Coba Ibu Bapak jawab dulu ini. Menurut Bapak Ibu, apakah menulis karya ilmiah itu sulit? Ternyata menurut Bapak Ibu, apakah menulis karya ilmiah itu sulit? Ada 3 orang yang mengatakan ya. Ada 1 orang yang menyatakan tidak ini. Dari yang ya dulu. Siapa yang menyatakan ya tadi ini? Saya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya mengatakan itu menurut saya itu menulis karya ilmiah itu sulit. Kenapa? Karena saya pribadi tidak mempunyai semacam kemampuan untuk menulis karya ilmiah itu. Saya belum paham tentang langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah seperti apa, Pak. Berarti terletak pada kesulitan teknis untuk menulis karya ilmiah ya. Yang dari Bapak yang mengatakan tidak ini siapa ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya menulis karya ilmiah itu sebenarnya tidak sulit ya. Karena kenapa? Kita sudah ditempa pada saat menjadi mahasiswa, pada saat kuliah. Tetapi intinya di sini adalah perlu ada konsisten ya dan ketekunan dan menjadi pembiasaan. Ya, sekira demikian. Oke. Jadi persoalan kita sebenarnya itu adalah persoalan teknis dan motivasi ya. Jadi kadang ada orang yang kesulitan karena motivasinya rendah, tapi ada juga yang memang tidak tahu langkah-langkah itu. Baik, di pesan di chat saya sudah tampilkan link Jamboard. Silakan Bapak. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan, apa penyebab guru tidak bisa menulis karya ilmiah? Nah, tampaknya karena sudah menjadi persoalan bagi kita semua, ini langsung sudah ada dari motivasi berkurang, bergantung pada orang lain, terlalu sibuk, kurang percaya diri dengan kemampuan. Nah ini nampaknya rendahnya pengetahuan tentang KTI. Kita pisahkan dulu. Nah, ini ada bergantung pada orang lain, menunda-nunda, malu bertanya. Nah, oke. Kita lihat dulu. Ini masalahnya apa ini? Terlalu sibuk ini. Siapa yang menulis terlalu sibuk ini? Ya, saya Pak. Iya, silakan Pak Irfan. Ini terlalu sibuk mungkin dengan terlalu banyak kegiatan di luar dari terlalu banyak kegiatan di luar lah ceritanya Pak. Jadi mungkin karena terlalu sibuknya itu akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk menulis. Karena untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah ya itu tadi membutuhkan konsistensi dan fokus. Seperti itu Pak. Oke, baik. Kalau yang kurang percaya dengan kemampuannya bagaimana? Siapa ini? Oke, silakan. Saya menulis itu kurang percaya dengan kemampuannya karena terkadang seorang guru itu
tidak merasa yakin bahwa dia sebenarnya bisa menulis, tetapi untuk memulai itu yang biasa terasa sulit bagi mereka. Jadi sebenarnya kurang percayanya, butuh sentuhan-sentuhan apa begitu sehingga dia tergerak hatinya untuk melakukan penulisan karya ilmiah seperti itu, Pak. Oke, baik, kita simpan dulu. Nah, ini yang menarik ini, bergantung pada orang lain. Siapa yang menulis ini? Apa maksudnya ini? Saya, Pak. Oke, silakan Pak Hijar. Jadi saya melihat bahwa beberapa orang guru mereka enggan untuk memulai menulis karya ilmiah karena mereka beranggapan ketika mereka membutuhkan itu mereka bisa meminta bantuan orang lain, dalam hal ini misalnya menuntun mereka bagaimana. Jadi ada orang-orang tertentu yang mereka anggap mampu membantu mereka dalam menyusun itu. Jadi sehingga dia tidak termotivasi. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya ini adalah menutup keran-keran untuk masuknya orang-orang untuk memberi kesempatan sehingga melahirkan orang-orang seperti ini. Jadi dia selalu mencari-cari bahwa siapa orang yang bisa membantu. Jadi ini sebenarnya tidak terlepas dari pendapatnya Pak Sula tadi. Dia karena kurang percaya dirinya itu, dia selalu bergantung pada orang. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Jadi ternyata masalah ini sudah menjadi masalah klasik untuk kita ya. Ternyata sebenarnya boleh jadi bukan karena motivasi kurang, tetapi karena kurang percaya pada kemampuannya sendiri sehingga dia lebih banyak menggantungkan diri kepada orang lain. Nah itu. Jadi ini menjadi masalah yang saya kira menjadi masalah kita semua. Nah ini ada satu ini yang menurut saya juga bagus kita dengarkan pendapatnya ini. Malu bertanya ini siapa yang apa namanya? Saya, Pak. Ya. Oh ya, oke, Pak Dirhan silakan. Ya. Kenapa saya tulis malu bertanya ya? Mungkin karena ini ya, termasuk ya tadi tidak percaya diri sehingga seperti itu. Ya akibatnya apa? Intinya begini, dia seolah-olah tahu, dia seolah-olah bahwa dia mampu, tapi pada dasarnya tidak. Akibatnya seperti itu. Ya, dia malu bertanya dan mungkin tidak mengupdate dirinya untuk mengikuti berbagai pelatihan, karena sebenarnya banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk mengikuti atau mengembangkan terkait dengan karya tulis ilmiah. Sekira seperti itu, Pak. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ternyata persoalannya sangat jelas di depan mata kita dan sudah ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk mengatasi problem itu. Nah, mungkin ada dari teman di sini atau Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan bahwa masalahnya kita sudah lihat bersama dan apa yang harus kita lakukan juga sudah kita diskusikan bersama. Kira-kira bagaimana kesimpulannya? Silakan mungkin dari Pak Hijar. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari diskusi kita pada hari ini saya menyimpulkan bahwa menulis karya tulis ilmiah itu gampang tapi susah. Jadi gampang iya, seperti tadi karena gampang sebenarnya itu karena kita sudah dibekali ilmunya sejak dari kuliah menurut Pak Dirham tadi. Namun susahnya karena ada beberapa yang menganggap itu karena terlalu sibuk lah, karena bergantung pada orang lain. Jadi kalau dari Pak Irfan bagaimana? Setelah kita diskusikan ini, bagaimana pendapatnya? Ya, kalau saya kurang lebih sama dengan Pak Hijar tadi, bahwa memang menulis ini gampang, tapi susahnya adalah karena kita tidak terfokus sama menulis itu. Nah, oke, betul. Jadi dari Pak Dirham juga ini di chat saya lihat kurang fokus. Jadi sebenarnya persoalannya kalau boleh saya menyimpulkan dari beberapa pendapat Bapak Ibu tadi ini, ternyata kita sudah kenali masalahnya. Masalahnya itu memang terkait dengan motivasi dan teknis. Jadi ternyata
kita tahu semua, kita paham semua, tapi kita tidak bisa. Disitulah masalah motivasinya, masalah mengupgrade diri. Jadi pada intinya, saya melihat dari diskusi kita tadi ini, itu lebih banyak kepada bagaimana kita sebagai guru itu kemudian berupaya mengupdate ilmu kita, mengupgrade ilmu kita sehingga kita bisa menulis karya ilmiah yang sebenarnya. Dan itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita juga di dalam pembelajaran ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, luar biasa kita hari ini seperti telah menemukan sesuatu yang lama hilang. Bahwa ternyata masalah ini sebenarnya sudah lama kita jadi persoalan, tapi pada akhirnya kita mencapai satu diskusi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Terima kasih Pak. Gerak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.